Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa syahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Dialah yang menciptakan kita, memberi kita rezeki, memberi kita nikmat iman dan Islam. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Marilah kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Takwa yang diwujudkan dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas perkara yang paling agung dalam agama Islam. Perkara yang menjadi tujuan Allah menciptakan manusia. Perkara yang menjadi inti dakwah seluruh nabi dan rasul, yaitu tauhid dan lawannya yaitu syirik. Saudara-saudaraku, mengapa kita harus belajar tauhid? Karena Allah tidak menciptakan manusia sekadar untuk mencari harta, bukan untuk mengejar jabatan, bukan untuk membangun rumah yang megah atau mengumpulkan kekayaan dunia. Allah berfirman, "Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku." Para ulama menjelaskan bahwa makna beribadah kepadaku adalah agar mereka mentauhidkanku. Inilah tujuan hidup kita. Bukan sekadar bekerja, bukan sekadar mencari nafkah. Tetapi yang paling utama adalah beribadah hanya kepada Allah semata. Perhatikanlah, seluruh nabi membawa dakwah yang sama. Sembahlah Allah saja dan jauhilah segala sesembahan selain Allah. Semuanya memulai dakwah dari tauhid. Mengapa? Karena tanpa tauhid, seluruh amal tidak akan diterima. Saudara-saudaraku, Allah berfirman kepada manusia terbaik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Jika engkau berbuat syirik, niscaya gugurlah seluruh amalmu." Perhatikan ayat ini, Allah berbicara kepada Nabi Muhammad. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya bahaya syirik. Kalau seandainya seorang nabi saja diberi peringatan seperti itu, bagaimana dengan kita? Syirik adalah dosa terbesar. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Bayangkan, seorang pencuri masih mungkin diampuni, seorang pezina, seorang pembunuh masih mungkin diampuni jika Allah menghendaki. Tetapi orang yang meninggal tanpa bertaubat dari syirik, dosanya tidak akan diampuni selamanya. Inilah mengapa para sahabat sangat takut terhadap syirik. Apa itu syirik? Syirik adalah menyekutukan Allah dalam perkara yang menjadi hak khusus Allah. Berdoa kepada selain Allah, meminta keselamatan kepada penghuni kubur, menembelih hewan atas nama selain Allah. Itu semua syirik besar. Contohnya, ada orang datang ke kuburan wali, lalu berkata, "Wahai Syekh, sembuhkan penyakit saya. Wahai penghuni kubur, mudahkan rezeki saya." Padahal doa adalah ibadah, dan ibadah hanya boleh ditujukan kepada Allah. Allah berfirman, "Janganlah kalian berdoa kepada siapapun selain Allah." Ingat itu baik-baik, saudara-saudaraku. Jangan sampai kita terjerumus. Ada pula syirik yang dianggap ringan. Memakai jimat, menggantungkan benda di mobil agar selamat, memakai gelang penolak bala. Semua ini harus ditinggalkan. Rasulullah bersabda, "Barang siapa menggantungkan jimat, maka sungguh ia telah berbuat syirik." Belum lagi yang mendatangi dukun, bertanya jodoh, bertanya masa depan, meminta penglarisan, atau kekuatan gaib. Rasulullah tegas bersabda, "Barang siapa mendatangi dukun, lalu membenarkan ucapannya, maka sungguh ia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad." Na'udzubillahi min zalik. Berhenti sekarang juga dari perbuatan ini. Saudara-saudaraku, ada pula syirik kecil, yaitu riya, beribadah supaya dipuji manusia. Syalat agar disebut saleh, sedekah agar dianggap dermawan, membuat konten dakwah hanya demi popularitas. Rasulullah bersabda, "Yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil, yaitu riya." Maka luruskan niat kita. Tauhid bukan hanya ucapan, tapi harus tampak dalam kehidupan. Ketika sakit, kita berobat,
tapi hati tetap bergantung kepada Allah. Ketika mencari rezeki, kita bekerja keras, tapi yakin Allah lah yang memberi rezeki. Ketika berdoa, angkat tangan hanya kepada Allah. Tidak kepada jin, tidak kepada benda keramat. Berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Marilah kita menghisap diri kita. Apakah hati kita benar-benar bergantung kepada Allah? Ataukah masih menggantungkan harapan kepada makhluk? Jika masih ada benih-benih syirik, segeralah bertaubat. Pintu taubat masih terbuka luas. Jagalah tauhid kita. Ajarkan kepada istri, anak-anak, dan keluarga kita. Inilah warisan terbesar para nabi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang istiqamah di atas tauhid hingga akhir hayat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa dukung konten ini agar semakin banyak saudara kita yang mendapatkan manfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.